السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri. Setelah 1 bulan lamanya kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita wujudkan di dalam terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus takwa ini menjadi bekal kita di dunia dan sebaik-baik bekal di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah yaitu takwa. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki 1 Syawal setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan penuh. Menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa kita. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah dilakukan selama 1 bulan penuh, yaitu dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Momentum pertama adalah dengan cara memperbanyak bacaan takbir dan tasbih dan tahmid, guna mengagungkan asma Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita telah menyelesaikan rangkaian seluruh kegiatan ibadah bulan suci Ramadan dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu sekalian bersyukur. Hadirin jamaah
sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri dalam Islam selain dikenal dengan hari yang sangat agung, juga menjadi hari yang sangat dinanti-nanti bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Sebab pada hari ini Allah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kita semuanya. Tidak hanya berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan selama ini, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari raya Idul Fitri telah tiba, para malaikat akan berbaris di pintu-pintu jalan sambil menyerukan, wahai golongan umat Islam, segeralah berangkat kepada Rabb-Mu yang maha mulia. Dia akan menganugerahi kebaikan dan memberikan pahala yang sangat besar. Sungguh kamu telah diperintahkan untuk beribadah di malam hari, lalu kamu melaksanakannya. Kamu diperintahkan berpuasa di siang hari, kamu juga melakukannya. Maka terimalah hadiahmu. Kemudian ketika mereka telah selesai menunaikan salat Idul Fitri, malaikat berseru kembali, ketahuilah bahwa Rabb-Mu telah mengampuni dosa-dosamu. Maka kembalilah ke perjalanan hidup kalian selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan salat Idul Fitri yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sedikit beberapa di antaranya amalan-amalan yang dapat menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sillul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahmi, salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga bisalam, yaitu dengan selamat atau dengan sejahtera. Yang pertama adalah tebar salam. Ada apa dengan tebar salam? Salam adalah merupakan ucapan yang sangat mulia kepada saudara-saudara muslim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu sekalian. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu sekalian. Warahmatullah, dan rahmat untuk kamu sekalian. Wabarakatuh, dan keberkahan untuk kamu sekalian. Sangat mulia ucapan ini. Oleh karena itu, salah satu kalimat yang sangat ringan tetapi mulia, agung, dan kalimat ini akan dapat mengantarkan seseorang untuk masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Karena dengan salam ini seseorang akan merasa nyaman, akan merasa bahagia, akan merasa bahwa tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada konflik di antara saudara kaum muslimin. Oleh karena itu, maka hendaknya kita membiasakan salam di dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan di dalam kita di masyarakat, kehidupan kita di dalam perkantoran, maka hendaknya kita selalu untuk menyebarkan salam ini. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dengan benar, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai
karena Allah Azza wa Jal. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai? Rasulullah menyampaikan, yaitu sebarkan salam di antara kamu sekalian. Mengucapkan salam ini, yaitu kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Salah satu dari kalian tidak disebut beriman secara sempurna hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu memberi makan. Memberi makan adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita adalah orang yang selalu mentraktir orang lain untuk makan. Ternyata ini memberikan jalan kepada kita untuk memudahkan kita masuk surga dengan selamat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Qala tut'imut ta'am wa tafrus salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimanakah yang baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Selanjutnya kita sering mendengarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang tidak pernah memperhatikan kaum fakir miskin para du'afa, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Selanjutnya yaitu sambung silaturahmi. Kesempatan momen Idul Fitri ini, marilah kita sebagai kaum muslimin untuk menyambung tali silaturahmi karib kerabat dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita, dengan saudara-saudara kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang keempat yaitu salat malam, yang pada saat itu kebanyakan orang tertidur. Semoga dengan salat tarawih yang kita lakukan pada bulan puasa, qiyamul lail yang sudah membiasakan diri kita dengan bulan puasa, mudah-mudahan di luar bulan Ramadan, salat malam, qiyamul lail ini selalu bisa menjadi satu rutinitas kita untuk bisa kita istiqomahkan agar salat malam ini menjadi satu kebiasaan dan budaya bagi seluruh kaum muslimin. Selanjutnya yang kelima adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'sadzalikal bab awil fahdhu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Untuk itu, bagi kita yang masih memiliki orang tua, hendaknya selalu memprioritaskan di dalam hidup kita untuk selalu mengunjunginya, mendatanginya, menunaikan hajat-hajatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga salah satu pintu surga yang bisa kita meraihnya. Berikutnya adalah yaitu ketaatan istri kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut,
masuklah surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Sholat 5 waktu mungkin mudah dilakukan. Puasa bulan Ramadan mungkin mudah dilakukan. Menjaga kehormatannya mungkin mudah dilakukan. Tetapi yang berat bagi para ibu-ibu, para istri, yaitu untuk mentaati suaminya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falhasatha ma'addat haqqahu. Hak bagi seorang suami atas istrinya adalah jika saja suami mempunyai luka di kulitnya, kemudian sang istri menjilatinya untuk membersihkan lukanya, maka pada hakikatnya ia adalah belum benar memenuhi hak dari suaminya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya. Seandainya pantas atau boleh bagi seorang untuk sujud, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya pada telapak kaki sampai belahan rambut suaminya ada luka yang mengeluarkan nanah bercampur darah, kemudian si istri menghadap suaminya lalu menjilati lukanya, niscaya ia belum termasuk memenuhi hak-hak dari suaminya. Oleh karena itu para ibu sekalian, para istri, maka hendaknya untuk mentaati suaminya dan menjadi istri-istri yang solehah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan para ibu sekalian dari pintu mana saja yang ibu-ibu sukai. Demikian selanjutnya adalah suami yang terbaik untuk istri dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi hendaknya para suami harus berlaku lemah lembut kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hajat, kebutuhan para istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Jangan mempunyai makna pikiran memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan anaknya, membayarkan SPP-nya. Ini merupakan satu beban. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, dinarun anfaqahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rasulullah SAW bersabda, pesan untuk kita sebagai kaum laki-laki, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau belanjakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling agung pahalanya yang engkau nafkahkan terhadap keluargamu. Memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istri, ini adalah perkara yang sangat agung dan mulia di dalam tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, para hadirin yang mulia, hendaknya beberapa pesan singkat pada kesempatan khutbah Idul Fitri ini menjadi satu catatan penting kepada kita untuk selalu bisa istiqomah untuk melakukan hal-hal yang dapat menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تتذكرون واذكروا الله العظيم يتذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.